Hai semuanya, balik lagi di Warga. Kali ini, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 19 chapter 4 part 9. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan superior pahlawan Chloe melawan Mikael. Dan kita juga akan diperlihatkan bangkitnya Rudra dari tubuh Masayuki. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Di saat Mikael mengaktifkan time stop atau suspended world, Rimuru pun tidak mampu bergerak di dunia itu. Tapi, Rimuru telah berhasil mendapatkan kesadarannya. Dan setelah itu, Mikael kemudian melancarkan tebasannya ke arah Rimuru. Rimuru yang tak berdaya pasrah akan kekalahannya. Namun betapa mengejutkannya, Chloe tiba-tiba datang dengan menangkis tebasan Mikael untuk menyelamatkan Rimuru. Berkat sial yang mampu memanipulasi information particle, Rimuru pun dapat berkomunikasi di dalam dunia yang berhenti. Rimuru kemudian berkata kepada Chloe melalui telepati. Sepertinya aku belum mampu bergerak, tapi aku sudah mendapatkan kesadaranku untuk dapat berkomunikasi. Dan terima kasih telah menyelamatkanku. Chloe menjawab, itu langkah yang bagus untuk saat ini. Rimuru-san memiliki sial, jadi tidak heran jika Anda dapat melakukan itu dengan mudah. Rimuru pun sedikit terkejut dengan perkataan Chloe yang ternyata dia telah mengenal sial. Sial pun berkata, keberadaanku telah terungkap dengan adanya Kronoa dalam diri Chloe. Untuk saat ini, semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Sebelumnya, aku telah bernegosiasi dengan Chloe melalui Kronoa untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat seperti ini. Rimuru pun sangat terkejut karena semuanya telah berjalan sesuai dengan rencana sial. Dan setelah itu, Mikael mengangkat pedangnya dan berkata, aku tidak menyangka ada orang selain Velzer dan aku yang mampu bergerak di dunia yang berhenti. Chloe pun tersenyum dan menjawab, itu sangat mudah kulakukan. Karena pada dasarnya, kemampuan dari skill ultimate Chloe adalah mampu memanipulasi waktu. Mikael berkata, aku tidak mampu mendeteksi skill ultimate Hopking Sariel dalam dirimu. Apa yang telah terjadi? Chloe menjawab, apakah ada alasan bagiku untuk memberitahumu? Di satu sisi, Rimuru merasa Chloe telah berhasil menyublimkan Hopking Sariel dan mengubahnya menjadi kekuatannya. Dengan kata lain, Chloe telah menyerap isi dari Hopking Sariel dan membuang cangkang Hopking Sariel. Itu mungkin bisa kita ibaratkan jika kita memakan kacang dan membuang cangkangnya. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Dan setelah percakapan antara Chloe dengan Mikael selesai, pertempuran mereka pun terjadi. Pertarungan antara manas Mikael melawan pahlawan terkuat Chloe terjadi sangat luar biasa. Di satu sisi, sial mengatakan bahwa ada salah satu cara untuk bergerak di dunia yang berhenti. Karena information particle tidak terpengaruh dengan waktu yang berhenti, jika kita dapat mengubah semua materi tubuh spiritual Anda menjadi information particle, Anda akan berevolusi menjadi bentuk kehidupan digital atau bentuk kehidupan informasi. Dengan begitu, Anda tidak hanya dapat berkomunikasi, tapi juga dapat bergerak di dunia di mana waktu telah berhenti. Rimuru pun menyetujui pendapat itu dan menyerahkan itu semua kepada sial. Dengan begitu, Rimuru kemudian akan mengamati pertempuran Chloe di sana. Berbagai serangan telah dilancarkan, benturan pedang terjadi berkali-kali di sana, pertarungan menjadi semakin sengit. Mikael berkata, aku akan segera menghabisimu. Chloe menjawab, itu tidak akan terjadi, kaulah yang akan kuhabisi. Dan seketika itu juga, Chloe mengaktifkan skill Reverse Fate kepada Mikael. Reverse Fate adalah kemampuan tingkat tinggi yang mampu memundurkan waktu seseorang yang ditargetkannya. Mikael yang terkena skill itu pun berubah seketika. Mikael telah kehilangan egonya dan merasakan kekosongan dalam dirinya. Tubuh Rudra yang dikendalikannya juga mulai runtuh dalam sekejap. Dan ternyata, manas Mikael sekarang telah berubah menjadi dirinya dahulu yang hanya sebagai skill ultimate Justice King Mikael. Di saat Mikael menghadapi kekosongan itu, Chloe berkata dengan lembut, jika kau kehilangan arah kemana kau harus pergi, maukah kau ikut denganku?
Usulan Chloe adalah membiarkannya memilih antara menghilang atau tinggal di dunia ini dengan Chloe sebagai tuannya. Namun sayangnya, Justice King Michael tidak mampu memahami itu dan akan menghilang. Dan tiba-tiba, suara dunia bergema dengan berkata, dikonfirmasi, 3 elemen keberanian, harapan, keadilan telah disatukan ke dalam Space Time King Yog-Sothoth dan berevolusi menjadi skill ultimate Space Time God Yog-Sothoth. Setelah evolusi Chloe selesai, Rimuru pun berkata, "Apakah kau baik-baik saja, Chloe?" Chloe menjawab, "Aku baik-baik saja. Aku merasa telah menyatu dengan Chronoa." Chloe saat ini berubah seperti wanita dewasa, dan tiba-tiba Chloe mencium Rimuru. Seketika itu, Ciel yang sepertinya marah berkata, "Itu adalah jenis suap yang menjengkelkan." Tapi sebaliknya, Chloe telah memberikan sisa-sisa Hope King Sariel miliknya. Ciel tampak tidak terima, namun di satu sisi, Ciel telah diberikan sisa-sisa dari skill ultimate Hope King Sariel. Dengan begitu, Rimuru pun dapat mengetahui konsep waktu. Dan setelah itu, Rimuru sedikit mengkhawatirkan keadaan Chloe dan mengatakan kepada Chloe untuk beristirahat dan menyerahkan sisanya kepadaku. Chloe pun mematuhi perkataan Rimuru dan mengembalikan aliran waktu kembali. Setelah Chloe pergi, Rimuru pun menyeringai ke arah ruang kosong dan berkata, "Keluarlah, jangan bersembunyi." Jadi gini pak, orang yang dikalahkan Chloe sebelumnya hanyalah 20% keberadaan paralel dari Michael. Dan pada akhirnya, Michael menunjukkan dirinya dan berkata, "Aku sungguh terkejut, bagaimana kau bisa menyadarinya?" Rimuru berkata, "Aku sudah menduga jika kau akan menyembunyikan paralel ekstensi sebagai nyawa cadanganmu." Michael menjawab, "Jadi begitu, aku tidak menyangka pahlawan Chronoa dapat mengalahkan paralel eksistensiku." Rimuru berkata, "Dia bukan Chronoa, dia adalah Chloe, dan kau akan kuhabisi di sini." Michael tertawa dan berkata, "Hihahaha, omong kosong apa itu? Kau hanya bersembunyi di balik pahlawan itu." Rimuru menjawab, "Sepertinya kau salah mengira. Chloe adalah muridku. Aku akan menunjukkan martabatku sebagai guru untuk segera menghabisimu." Michael pun sedikit kesal dan berkata, "Raja Iblis Rimuru, kau hanyalah penghalang kecil bagiku, tapi ingat, kau bukanlah tandinganku." Segera setelah percakapan mereka selesai, pertarungan pun terjadi. Michael dengan sekejap mengaktifkan time stop atau suspended world kembali. Dengan begitu, aliran waktu di dunia ini telah berhenti. Dan seketika itu juga, Michael melancarkan tebasannya ke arah Rimuru dengan ekspresi kemenangannya. Namun sayangnya, Rimuru telah berhasil menguasai konsep waktu dan mampu bergerak di dunia di mana waktu telah berhenti mengalir. Rimuru dengan sigap menangkis serangan Michael. Michael pun sangat terkejut sekali gitu pak. Michael tidak menyangka Rimuru dapat memasuki suspended world yang pada dasarnya hanya dapat dikuasai oleh segelintir orang saja. Dengan begitu, Michael pun akan menganggap Rimuru sebagai musuh yang sebenarnya. Mereka pun bertarung dengan sangat luar biasa demi mempertaruhkan nasib dunia. Dan di sisi lain, pertarungan di Yggdrasil semakin memanas dengan munculnya 4 monster Evil Dragon Spawn yang masing-masing memiliki ekstensi poin 2,4 juta. Para kesatria suci kemudian mengaktifkan barrier. Pada situasi ini, Felgreen masih sibuk bertarung melawan Feltwe. Testarossa juga masih menghadapi Vega sendirian, sedangkan Hinata dan Moss tidak mungkin mampu melawan keempat monster itu sekaligus. Bahkan untuk mengalahkan satu monster saja, Hinata tidak mampu menebas dengan pedangnya. Namun tiba-tiba, waktu di dunia telah berhenti mengalir. Itu adalah time stop yang diaktifkan Michael saat menghadapi Rimuru. Felgreen dan Testarossa adalah satu-satunya yang merasa bingung dengan ketidaknyamanan ini. Keduanya segera menyadari apa yang baru saja terjadi. Dan setelah waktu di dunia mengalir kembali, tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Masayuki. Masayuki merasakan pusing mendadak dan terjatuh. Jadi gini pak, di saat Masayuki tiba-tiba mengalami pusing mendadak, itu bertepatan di saat Michael dikalahkan oleh Chloe. Tubuh Michael yang merupakan tubuh Rudra telah lenyap. Jadi itu mungkin saja yang mempengaruhi Masayuki. Meskipun sebenarnya itu hanya 20% tubuh paralel Michael yang lenyap. Dan pada saat ini, efek keberuntungan dari skill King of Heroes telah menghilang. Runtuhnya Masayuki telah mengakibatkan semua orang dalam situasi yang cukup sulit. Hinata dan Moss telah kewalahan menahan monster itu. Testarossa juga sedikit kewalahan menghadapi Vega.
Dan ketika itu, Felgreen mengalihkan pandangannya dan berteriak memanggil Masayuki yang sedang terjatuh. Tapi, Veltway yang melihat celah dari Felgreen pun langsung menusuk Felgreen dengan pedangnya. Veltway pun tertawa dan berkata, "Hahaha, kau seharusnya tidak berpaling dariku, Felgreen." Dari kejauhan, Masayuki yang tak berdaya melihat Felgreen yang telah ditusuk oleh Veltway. Wanita yang tersenyum tanpa rasa takut, percaya diri, dan selalu menjaga dirinya sendiri apapun situasinya, telah berlutut di tanah memegangi dadanya yang berdarah. Masayuki pun sangat marah. Kemarahannya telah menjalar di seluruh tubuhnya hingga seakan meledak. Masayuki berkata, "Bajingan, apa yang kau lakukan?" Veltway kemudian menodongkan pedangnya ke arah Felgreen dan berkata, "Aku akan menghancurkan Felgreen di sini." Namun ketika itu, Masayuki berteriak dengan marah dan berkata, "Aku bertanya kepadamu, apa yang kau lakukan kepada kekasihku?" Dan dengan kecepatan yang sangat cepat, Masayuki melesat menyerang Veltway. Namun sayangnya, pedang Masayuki telah hancur ketika menghantam armor tingkat mitos milik Veltway. Dan setelah itu, Masayuki membawa Felgreen menjauh. Masayuki menggendong Felgreen dan berkata, "Kamu aman sekarang, aku akan mengurus sisanya. Kamu istirahatlah dengan baik, Ryun." By the way, Ryun adalah panggilan mesra dari Rudra untuk Felgreen. Di saat Felgreen mendengar itu, Felgreen pun terkejut dan meneteskan air matanya. Felgreen berkata, "Selamat datang kembali, Rudra." Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.